Dan Masya Allah, menurut penelitian, satu-satunya lafaz di muka bumi ini yang terus didengar oleh telinga itu adzan. 24 jam tidak selesai, terus berputar ya. Coba antum lihat deh ya, sekitaran Bekasi ini saja. Galaksi selesai adzan, tiba-tiba bergeser ke Jakapermai. Jakapermai selesai adzan, geser lagi ke sana, ke Perumnas, kemudian ke Kayuringin, kemudian ke Bintara, terus Allah, 24 jam tidak selesai ya. Mesir selesai pindah ke Libya, Libya selesai pindah ke Tunisia, Tunis selesai ke Maroko, Maroko selesai ke Aljazair, geser sedikit dari Italia, Prancis, Spanyol, 24 jam. Kalau lafaz ini tidak berasal dari petunjuk Allah, hanya rekayasa manusia saja, tidak akan pernah terngiang-ngiang sampai dengan saat ini. Mustahil itu, mustahil. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai bahasannya. Bapak Ibu sekalian, waktu sholat tiba ditandai dengan satu kalimat yang diperdengarkan pada kita semua, yang langsung tuntunannya secara tauqifi disampaikan pada Rasulullah dan diperdengarkan kepada kita semua yang masih punya pendengaran ya. Nah, lafaz ini yang memberikan peringatan kepada kita bahwa waktu sholat telah tiba, itu disebut dengan azan. Tidak mungkin Anda sudah istighfar, kemudian berdoa, tiba-tiba sholat saja misalnya. Belum tiba waktunya. Sifat sholat Nabi diawali dengan pertanda menunggu dulu waktu sholat tiba. Jadi kalau Anda sudah selesai menunaikan ibadah-ibadah tadi, ya, maka simak waktu untuk sekejap menunggu adzan. Penanda waktu sholat telah tiba. Disebut apa? Tiba. Jadi apa yang dimaksud dengan adzan? Adzan artinya apa? Adzan artinya apa? Baik. Sekali lagi, adzan artinya apa? Baik. Kalau secara bahasa, ya, kalau Anda buka kitab fikih, selalu ada dua pengertian. Misal, sholat artinya apa? Selalu as-sholatu lughatan, secara bahasa, etimologi. Baru yang kedua terminologi, istilahan. Adzan secara bahasa itu artinya telinga. Dari kata udhun. Seakar dengan kata udhun. Kenapa lafaz ini disebut dengan adzan? Allahu Akbar dan seterusnya. Kenapa dinamakan dengan adzan? Seakan-akan memberikan isyarat bahwa panggilan sholat ini yang menunjukkan waktu sholat tiba, itu pasti akan didengar oleh orang yang masih punya pendengaran, punya telinga, punya pendengaran. Dan Masya Allah, menurut penelitian, satu-satunya lafaz di muka bumi ini yang terus didengar oleh telinga, itu adzan. 24 jam tidak selesai, terus berputar ya. Coba antum lihat deh ya, sekitaran Bekasi ini saja. Galaksi selesai adzan, tiba-tiba bergeser ke Jakapermai. Jakapermai selesai adzan, geser lagi ke sana, ke Perumnas, kemudian ke Kayuringin, kemudian ke Bintara, terus Allah, 24 jam tidak selesai ya. Mesir selesai pindah ke Libya, Libya selesai pindah ke Tunisia, Tunis selesai ke Maroko, Maroko selesai ke Aljazair, geser sedikit dari Italia, Prancis, Spanyol, 24 jam. Kalau lafaz ini tidak berasal dari petunjuk Allah, hanya rekayasa manusia saja, tidak akan pernah terngiang-ngiang sampai dengan saat ini ya. Mustahil itu, mustahil. Adzan. Secara fikih, adzan itu adalah satu isyarat atau panggilan yang menunjukkan tibanya waktu sholat. Jadi kalau Anda misalnya sudah mendengar suara adzan, sudah didengar oleh telinga kita, itu menunjukkan waktu sholat telah tiba. Baik. Pelan. Baik. Sekarang pertanyaannya, apa sunnahnya? Sifat salat Nabi dalam salat subuhnya dimulai dari sini ya. Saat azan mulai berkumandang, beliau Masya Allah, seorang Nabi Rasul dijamin masuk surga, jadi tuntunan surga tingkat paling tinggi, masih meluangkan waktunya sejenak untuk mendengarkan, meresapi dan menjawab seruan azan. Ini sunnah yang pertama. Hati-hati ya, kadang-kadang dianggap remeh tapi ini penting ya. Kita bacakan hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Nabi SAW menyampaikan, "Idza sami'tumun nida, faqulu mithla ma yaqulul muadzin."
Idza sami'tumun nida, jika Anda mendengar, ya, mendengar an-nida. Ini bagus sekali ini. Bagus sekali. Di dalam Quran, panggilan adzan dan panggilan malaikat itu selalu menggunakan kata nida. Nida. Ya. Padahal panggilan, ajakan itu bisa menggunakan kata da'a. Da'a yad'u, ya, mengajak, memanggil. Tapi di sini memilih kata nida. Pertama da'a. Kata panggilnya ud'u. Kedua nada yunadi. Nada yunadi. Kata panggilnya nida, nadi atau nida kata bendanya. An-nida. Pelan-pelan. Kalau Anda mendengar kalimat ini, da'a, ud'u, ya, itu berarti panggilan yang sifatnya hanya mengajak saja. Mengajak. Isinya cuma ajakan. Misal, ayo ke masjid yuk. Ayo baca Quran yuk. Ayo olahraga yuk. Itu da'a namanya. Da'a. Ya. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika, ya, bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham tentang petunjuk Tuhanmu ke jalan Allah. Misal, maaf ya, ada teman yang belum senang ikut ta'lim, Anda ingin ajak, ya, Anda ingin ajak. Maka kata Quran, ajak dia, panggil dia, tapi jangan sembarangan panggilnya, bil hikmah, dengan cara yang bijak. Ya. Kata-kata yang enak didengar, kalimat yang menyenangkan, itu da'a. Jadi sifatnya masih umum. Tapi kalau tersebut kalimat nida, ya, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nada, ya, tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali untuk menunjuk pada panggilan yang sifatnya sangat lembut, isinya sangat dalam, dan penuh dengan manfaat. Masya Allah. Pelan-pelan. Tidak disebutkan kecuali panggilan yang menunjukkan pada kelembutan, lembut, ya, isinya sangat dalam, ya, penuh dengan kedalaman hikmah, dan kandungannya sangat bermanfaat. Pelan-pelan. Karena itu setiap panggilan di Quran, misal panggilan salat Jumat, ya, panggilan salat Jumat, Quran surah 62 ayat yang ke-9, sebelah kanan paling atas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, pakai nida. Ya. Panggilan malaikat, ya, kepada hambanya untuk mengatakan beriman, ya. Yunadi Ali Imran dari ayat 190-nya, ya. Ayat 191-nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. 192-nya, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma min. Seterusnya, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi an aminu bi rabbikum. Allah, panggilan iman itu menggunakan kalimat nada nida, seakan-akan memberi pesan kalau Anda ingin mengajak kepada iman atau hanya sekedar azan, mengumandangkan azan, maka kumandangkan dengan penuh kelembutan. Ya. Jangan sambil marah-marah. Ajak orang beriman sambil marah-marah. Malaikat aja nggak marah, masa kita bukan malaikat marah? Ya, jangan marah-marah. Kenapa mesti marah-marah? Ya. Malaikat diperintahkan memberikan petunjuk dengan kelembutan. Masa kita bukan malaikat mencela orang? Nggak perlu mencela. Baik. Nah, yang paling menarik, perhatikan di dalam kalimat azan ini, kenapa disebutkan dengan nida, kata Nabi, idza sami'tumun nida, seakan-akan Nabi bukan menekankan panggilannya. Nabi menekankan dalam kalimat-kalimatnya ada kedalaman makna yang patut engkau renungkan. Ada manfaat yang bisa engkau dapatkan pahalanya. Karena itu kalau Anda ingin mendapatkannya, kata Rasulullah, perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Setiap muadzin mengumandangkan kalimat adzan, selesai dia mengucapkan kalimatnya, maka Anda langsung ikuti. Ya, jelas? Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat diucapkan,
Allahu Akbar. Kita praktekkan, diulang 2 kali. Saya akan agak pelan. Perhatikan, rumusnya kata Nabi, fayaqulu mithla ma yaqulul muadzin. Setelah muadzin mengatakan satu kalimat, kemudian kita ulang. Di sunnah Nabinya bukan ngobrol, bukan diskusi. Ini maaf Anda yang sudah belajar, ketika nanti adzan dikumandangkan, mau zuhur, mau asar, saat dikumandangkan, kalau ingin dapat manfaat dari adzan, dapat pahalanya, ingin meningkatkan imannya, ayo respon, jangan ngobrol. Ini muadzin sedang sibuk memberikan petunjuk kepada kita dengan izin Allah, Anda malah bicara, nggak akan dapat. Jelas di sini? Baik. Satu, kata Nabi, begitu diucapkan, kita ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita ucapkan? Ulang. Karena kalimat hadisnya, misla ma yaqulul muadzin, seperti yang diucapkan oleh muadzin. Satu. Begitu Anda mengucapkan kalimat ini, itu kebaikan bukan? Amal soleh bukan? Berpahala tidak? Berapa pahalanya? Quran surah 6 ayat 160. Sekarang udah pada pintar ya. Cepat jawabnya itu. Kita selalu bersama Al-Quran dan Sunnah insyaAllah. Ada? Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Falahu asyru amthaliha. Ada ayatnya? Baik. Perhatikan, siapa yang mendatangkan, melakukan satu kebaikan, dia akan dapat 10 pahala yang semisalnya. 10 pahala. Quran surah 6 ayat 160. Jadi ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, lalu Anda ucapkan Allahu Akbar, Masya Allah, Anda dapat 10 poin. Ya. Jadi kalau Anda misalnya diperdengarkan, Allah ingin kasih pahala nih, sudah Allah siapkan, begitu mau diberikan Allahu Akbar, Anda ngobrol. Misal, kok telepon kemarin belum dibalas, misal. Itu Anda sedang kehilangan 10 pahala. Karena ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kesempatan yang tadi sudah hilang. Ya, jadi ada orang mau diberikan pahala, dia nggak mau. Maka dari itu kata Nabi, kalau Anda ingin mendapatkan manfaatnya, begitu diucapkan Allahu Akbar, 10 sudah diberikan. Mau tidak? Ada orang yang tidak mau. Jangan ikut-ikutan. Ya. Baik, itu bagi orang yang menjawab. Bagi muadzinnya berapa? Yang azannya berapa pahalanya? Masya Allah. Bagi yang adzannya 1, dia mendapatkan 10 kebaikan untuk dirinya, dan mendapatkan 10 kebaikan lagi dari setiap orang yang menjawabnya. Jadi kalau ada di masjid 500 orang, maka muadzin ketika mengucapkan kalimat itu dijawab oleh orang 500 itu, maka dia mendapatkan 5.000 pahala kebaikan. Dari yang ada di masjid saja, belum yang ada di tempat rumah lain, belum ada pedagang yang di pasar mendengar itu langsung tergerak untuk datang. Itu baru manusia, belum jin yang mungkin dengar, belum malaikat yang menyaksikan. Allah, berapa pahala yang sudah disiapkan. Ya, karena itu nanti dalam hadis Hasan Sahih riwayat At-Tirmidzi, ada satu bukit yang sudah dipersiapkan khusus untuk para muadzin ketika hari hisab tiba. Bukit itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak miskit za'faran. Ya, minyak wangi yang paling harum yang berada di muka bumi. Itu khusus untuk para muadzin. Ya, Masya Allah. Apa dalilnya? Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min adrihi syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, memfasilitasi pada kebaikan, dikerjakan oleh orang lain yang mendengarkannya, mendapatinya, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Dia azan Allahu Akbar, ngasih petunjuk, diikuti oleh 500 orang, maka dia dapat pahala dari 500 orang ini tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Tapi informasi saja, di Al-Ihsan sudah ada muadzinnya, ya. Jadi silakan cari di tempat lain. Insya Allah. Baik. Jadi kalau sudah tiba waktu sholat, muadzin tidak ada, jangan saling dorong-dorong. Bapak aja, saya kebetulan sedang ada masalah. Cari masalah ya. Sudah Anda sholat, tunaikan. Ya, pahala sedang akan dikasih nih. Kamu kurang pahalanya, cepat. Allah itu alihkan kepada yang lain supaya Anda yang dapat. Ya, jadi jangan, tidak perlu merdu lah. Ya, yang penting ada sedikit kesesuaian lah ya.
Maaf, sebelum ke sini kita satu lagi. Tadi untuk mendapatkan manfaat pahalanya itu dijawab. Tapi ada satu hal yang penting untuk kita ketahui yang pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan ini diresapi oleh Abu Bakar. Masya Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kekhusyuan dalam kalimat-kalimat yang dilafadzkan baik di Quran, di hadis ataupun kalimat nida, maka satu yang penting bisa kita lakukan adalah memahami kandungan bacaannya. Memahami kandungan bacaannya itu yang paling penting. Ya. Quran surah ke-9 ayat 122. Saya seringkali ungkapkan ini, jadi untuk menegaskan. Perhatikan sini. Segala yang terkait dengan agama kita, dengan din, ya, apapun yang Anda pelajari, kalau terkait dengan agama, misal belajar Quran terkait dengan din, belajar hadis terkait dengan din, belajar fiqih terkait dengan din, macam-macam. Ya. Semua urusan yang terkait dengan agama, ya, berita Qurannya, perhatikan, lihat tafaqahu fid din, itu mesti dipelajari dengan fiqih sampai paham. Tapakuh itu dari kata fikih, artinya paham, mengerti. Ya. Jadi ada isyarat di ayat ini, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid din. Kalimatnya fikih. Ya. Di tafaqquh asalnya dari kata fikih, artinya paham, mengerti. Perhatikan, singkat, ada isyarat di Quran kalau Anda ingin belajar dengan baik tentang agama, khusyuk ditunaikannya, maka jangan sekedar hanya numpang informasi, tapi pastikan yang Anda pelajari sampai paham, mengerti. Misal, mau sholat, belajar tentang sholat, maka jangan cukupkan pada tahu bacaannya saja, sampai pahami di balik bacaan yang diungkapkan. Sehingga ketika Anda sholat paham dengan bacaannya, itu membantu kekhusyuan kita. Ya. Coba cek deh. Mohon saya tidak bosan-bosan sampai dengan hari ini. Mohon maaf kalau bahasanya kurang menyenangkan. Anda sampai sholat terakhir tadi yang duha, dari mulai sholat pertama kali, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Ya bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau tidak mengerti yang diucapkan? Ya kita sujud, bukan kita. Anda sujud misalnya, ya tapi saat diucapkan, tapi tidak ngerti yang dibacakan. Ruku nggak paham yang disampaikan, bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Ya, tidak mudah. Karena itu dalam setiap ilmu-ilmu agama pasti bahasanya fikih. Ada buku tentang sholat, pelajarannya disebut fikih sholat. Zakat, fikih zakat. Haji, fikih haji. Nah, sekarang perhatikan. Fikih itu paham. Kalau Anda ingin berusaha keras untuk paham, itu bahasanya menjadi tafaqquh, tambah tak di ujungnya. Dalam qafnya ditasydidkan. Tafaqquh, berusaha keras untuk memahami. Jadi maksudnya, setiap Anda belajar ketentuan tentang hal terkait dengan din kita, usahakan sampai paham. Termasuk saat mendengar lafaz adzan. Kalau cuma ingin dapat 10 kebaikan, setiap diikuti kalimatnya, cukup. Nggak paham pun nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 kebaikan. Syahadu an la ilaha illallah, 10 kebaikan. Tapi kalau Anda ingin dapat lebih daripada itu, pahami artinya. Ali bin Abi Thalib, ketika mendengar kalimat adzan dikumandangkan, sampai bergetar. Ditanya kenapa? Kata beliau, sudah tiba panggilan Allah yang kalau diperdengarkan pada bumi dan gunung-gunung mereka akan gemetar, bahkan mungkin bisa hancur. Sedangkan saya manusia yang sangat zalim dan lemah, kita dengan gunung, kita dengan gunung dibandingkan gunung lebih keras mana? Lebih keras mana? Saya ulangi. Sekali lagi, lebih keras mana? Kalau tidak percaya, pergi ke gunung, pukulkan tangan kita tuh. Ya, kalau gunung yang sakit berarti kita lebih keras. Kalau tangan kita yang sakit berarti kita lebih lemah. Lebih tinggi mana? Gunung. Ya, makanya ada peribahasa dalam bahasa Arab, orang sombong itu orang yang seperti naik ke atas gunung. Ya, melihat di sekitarnya seperti kecil, padahal dia lupa dia pun dilihat dari bawah itu kecil. Ya.
Di orang sombong itu orang yang seperti naik ke atas gunung lalu melihat ke bawah, semuanya kecil, dia sendiri yang tinggi. Dia lupa bahwa orang yang di bawah melihat dia pun kecil, ya. Itu yang unik tuh, ya. Itu yang unik. Nah, Ali mengatakan gunung saja yang kuat bisa gemetar, masa saya yang lemah tidak gemetar? Ada apa di balik kalimat itu? Nah, yang paling luar biasa jawabannya ada pada saat Abu Bakar mengucapkan kalimat ini dalam sholat. Saat takbir pertama kali, Allahu Akbar. Kalimat apa yang diucapkan? Takbir pertama kali disebut apa? Apa yang diucapkan? Tahu dari mana? Abu Daud nomor hadis 817. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka ucapkanlah Allah. Abu Bakar saat mengucapkan ini bertakbir mengatakan Allahu Akbar, langsung bergetar. Bergetar. Kata Abu Bakar, perhatikan kalimatnya, sudah tiba panggilan yang saat diperdengarkan, saat dilakukan, harus bisa menjadikan diri kita lebih rendah. Hanya Allah yang paling agung. Saya takut ketika sholat itu mengucapkan Allahu Akbar, saya membawa kebesaran dalam diri saya. Walaupun sekedar orang mengatakan, wah Anda khusyuk ya sholatnya, itu takut kalau membawa sholat saat takbir, takut membawa perasaan disebut khusyuk itu. Itu Abu Bakar. Pelan-pelan, saya sempurnakan dulu ya. Ada kabir, ada akbar. Dalam kalimat bahasa Arab, kalau ada seseorang memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu atau benda yang sifatnya istimewa, besar dan diprioritaskan, maka bahasa Arabnya kabir. Contoh, ada masjid besar, agung, hebat, bagus, orang Arab menyebutnya masjid kabir. Ada seorang pejabat, bos besar, dihormati, orang Arab menyebutnya Masya Allah, mudir kabir. Ya, istimewa, yang membawa kebesaran, kebanggaan tertentu. Ya, kebanggaan. Tapi kalau ada yang di atas itu seluruhnya, yang tidak tersaingi lagi, dan tidak ada yang lebih hebat dibandingkan itu, maka diganti kalimatnya dari kabir, ya-nya dibuang, ditambah hamzah di depannya. Jadi akbar. Akbar. Nah, saat Anda salat mengucapkan Allahu Akbar, misal, maka kalimat itu seakan-akan menegaskan kepada kita, maaf, sebesar apapun kedudukan dunia Anda, buang seketika itu juga. Karena ada sosok yang lebih dibandingkan Anda saat itu. Rendahkan diri kita, rendahkan. Nah, kalimat azan sebelum sholat itu sudah mengingatkan. Kamu mau sholat, menghadap kepada yang maha hebat, segalanya. Jangan pernah sedikit pun membawa kebesaran dalam diri. Nah, setiap sahabat ketika mendengar kalimat itu sudah menundukkan, malu. Takut saat sholat itu tidak disadari membawa kebesaran dirinya. Ya. Maaf, kedudukannya sebagai khalifah, sebagai sahabat, ya sebagai dianggap paling khusyuk, itu takut. Makanya ketika takbir itu sudah gemetaran. Sudah gemetaran. Ya. Kok bisa ada orang bukan sahabat, belum jelas surganya, hisabnya masih menegangkan, amalannya masih berantakan, dengan adzan biasa saja. Ya. Bahkan yang paling menarik saat adzan kedudukan dunia di bawah. Ya. Allahu Akbar, itu peringatan, tundukkan semuanya, kamu akan menjadi hamba. Pengumuman berlangsung, Bapak mohon maaf Pak, saf pertama digeser karena ada rombongan gubernur mau datang. Itu sudah salah, sudah salah. Karena kalimat itu menepikan segala gelar yang dibawa, termasuk saat Anda sholat. Maka dari itu coba cek ketika adzan dikumandangkan Allahu Akbar, apakah seketika Anda masih mengagungkan dunia yang sedang Anda nikmati saat ini? Jangan-jangan saking kabirnya kendaraan Anda lupa menggunakannya untuk ibadah. Saking kabirnya kedudukan Anda lupa untuk menunaikan hak-hak Allah yang belum pernah dikerjakan. Saking banyaknya harta benda dianggap besar sampai lupa menjadikan hak-hak Allah yang lain tertinggalkan. Maka kalimat Allahu Akbar mengingatkan, hei kamu itu akan meninggal, yang lain itu kecil, gak akan dibawa pulang. Sampai hari ini sudah sebesar apa amalmu yang akan dibawa menghadap kepada Allah yang Maha Akbar. Termasuk saat Anda datang ke sini. Jelas di sini? Baik. Abu Bakar, sahabat, pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Begitu takbir, gemetar. Anda, Masya Allah. Saya, kita, bukan sahabat, ya. Belum jelas sampai hari ini berapa amalannya. Masya Allah. Tapi ada persamaan sedikit. Begitu sholat subuh di puncak, gemetar juga misalnya, ya. Ya, agak jauh lah. Ya, teruskan. Baik, jadi kalau Anda ingin mendapatkan manfaat lebih dalam, pahami, pahala akan lebih banyak. Ya. Jadi Masya Allah, ada orang yang cuma dapat 10 pahala, ada orang yang ketika mendengar Allahu Akbar, dia menangis. Lalu dia tangisi, ya Allah, kok bisa saya pakai baju sampai hari ini, padahal diberikan nikmat, kok belum pernah baju ini dipakai untuk sholat.
Belum pernah baju ini menjadi saksi saya pernah mengenakannya saat baca Quran. Belum pernah pakaian ini menjadi saksi bahwa saya pernah menggunakannya saat ta'lim. Padahal engkau berikan pada saya. Ya. Saat orang lain bisa menggunakan nikmat pakaian untuk kebaikan, saya kok belum lakukan. Dia ingat begitu Allahu Akbar, dia nangis. Ya, Masya Allah. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu yang bisa menggugurkan dosa, meningkatkan pahala kebaikan.